Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini mungkin terasa panjang. Ada hal yang membuat kita tersenyum, ada juga yang menekan hati. Tapi di antara semua itu, ada satu hal yang selalu sama, yaitu Tuhan tetap menunggu kita pulang untuk duduk sejenak di hadapannya dan berbagi kisah. Renungan malam ini mengajak kita menutup hari dengan hati yang jujur. Sebab terkadang tanpa sadar kita sedang berjalan di dua arah, antara ingin menyenangkan Tuhan dan ingin memegang kendali atas hidup kita sendiri. Sahabat terkasih, mari kita membaca dari Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sahabat terkasih, ada seorang pemuda bernama Dania. Ia bekerja keras, cerdas, dan punya banyak mimpi. Setiap hari ia bekerja sampai larut, meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia lakukan adalah demi keluarga dan untuk Tuhan. Tapi semakin lama ia menyadari sesuatu yang aneh. Hatinya semakin jauh dari kedamaian. Suatu malam dalam perjalanan pulang, ia melihat bayangannya di kaca toko. Di sana terpampang wajah yang letih dan kosong. Dalam hati kecilnya ia tahu, aku sudah bekerja keras, tapi entah mengapa Tuhan terasa jauh. Hari-hari berlalu dan Daniel mulai sadar bahwa ia sedang berjalan di dua arah. Satu untuk Tuhan, satu untuk dirinya sendiri. Ia melayani dua tuan tanpa sadar. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tidak berbicara soal uang semata dalam ayat ini. Yang ia maksud lebih dalam dari sekedar harta. Ia sedang berbicara tentang hati yang terbagi. Kita bisa beribadah dengan bibir, tapi jika hati kita tertambat pada dunia, pada pujian, atau pada kekhawatiran, maka sesungguhnya kita sedang mengabdi pada dua tuan. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tapi Ia rindu kesetiaan. Ia ingin hati kita utuh baginya, tidak bercabang antara ingin menyenangkan Tuhan dan ingin tetap pegang kendali atas hidup sendiri. Sahabat terkasih, ada saat-saat ketika kita harus jujur mengakui, ya Tuhan, kadang aku lebih sibuk mengejar pengakuan daripada hadirat-Mu. Atau kadang aku melayani, tapi hatiku haus akan hasil, bukan kasih. Kita semua pernah di titik itu. Namun, Tuhan tidak menolak hati yang mau kembali. Ia ingin kita menyerahkan tahta hati itu kembali kepadanya. Sebab hanya satu Tuhan yang bisa membawa kedamaian sejati. Sahabat terkasih, ada seorang ayah yang setiap pagi membuat kopi untuk anaknya yang kuliah di luar kota. Meski anak itu jarang pulang, sang ayah tetap menyiapkan 2 cangkir. Satu untuk dirinya, satu untuk anaknya. Ketika istrinya bertanya, untuk apa masih disiapkan, padahal ia tak di sini, sang ayah tersenyum karena hatiku tetap untuk dia. Suatu hari ia pasti pulang. Begitulah Tuhan menanti kita. Ia tetap menyediakan kasih, meski hati kita sering tersesat mencintai dunia. Ia tetap setia, menunggu sampai kita pulang dan berkata, ya Tuhan, hanya Engkaulah Tuanku. Sahabat terkasih, hidup modern membuat kita mudah memiliki dua tuan tanpa sadar. Ketika ambisi menjadi pusat dan Tuhan hanya pelengkap doa. Ketika waktu bekerja begitu banyak, tapi waktu berdiam di hadapan Tuhan semakin sedikit. Ketika kita berkata, Tuhan, aku percaya, tapi tetap bersandar pada logika, bukan iman. Namun, setiap malam seperti ini adalah kesempatan baru untuk berkata lembut. Tidak lagi dua, Tuhan, malam ini
hanya Engkau. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang dengan hati yang mungkin masih terbagi antara takut dan percaya, antara dunia dan surga, antara aku dan Engkau. Ampuni kami bila selama ini kami lebih sering melayani kepentingan sendiri daripada kehendak-Mu. Ajari kami untuk setia hanya kepadamu. Jika ada hal-hal yang menguasai hati kami selain Engkau, tolonglah kami untuk melepaskannya malam ini. Jadikan Engkau satu-satunya Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini. Jika firman Tuhan ini menguatkanmu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.